Dahulu, rumah kayu berarsitektur kuno di ujung desa itu adalah simbol ketenangan. Di sanalah Emon, sang kakak yang pendiam namun keras kepala, dan Odon, sang adik yang cekatan, menghabiskan bertahun-tahun hidup mereka dalam pengabdian total kepada ibu mereka. Sejak ayah mereka pergi tanpa jejak belasan tahun silam, keduanya bersumpah untuk tidak membiarkan ibu merasa kesepian. Emon bekerja serabutan di pasar, sementara Odon mengurus kebun dan keperluan rumah tangga. Mereka makan dari satu piring yang sama, saling menguatkan di tengah kemiskinan. Namun, mendung duka menggelayut saat ibu menghembuskan napas terakhirnya. Pemakaman berlangsung hikmat, namun hawa dingin mulai terasa justru saat para pelayat pulang. Baru saja 7 hari doa dipanjatkan saat tanah makam masih merah dan bau bunga Kamboja masih lekat di pakaian, atmosfer di dalam rumah berubah drastis. Sore itu, di ruang tengah yang hanya diterangi lampu minyak temaram, Emon membuka sebuah kotak kayu tua milik ibu. Di dalamnya terdapat surat tanah dan beberapa perhiasan emas peninggalan turun-temurun. Suara Emon terdengar berat dan tidak seperti biasanya. Aku sudah memikirkan hal ini. Sebagai anak tertua yang memikul beban keluarga sejak ayah pergi, aku akan mengambil rumah ini dan ladang bagian timur. Kamu bisa ambil sisanya. Odon tertegun, gelas kopi yang dipegangnya bergetar. Tapi Kang, ibu pernah bilang kalau tanah itu harus dibagi rata. Ladang timur itu yang paling subur, dan rumah ini adalah satu-satunya tempat aku berteduh. Kenapa Akang tiba-tiba bicara begitu? Emon memukul meja kayu dengan keras, membuat debu-debu beterbangan. Aku yang paling lama merawat ibu, aku yang mengorbankan masa mudaku tidak menikah demi menjaga rumah ini. Kamu hanya membantu sedikit-sedikit. Adil itu bukan berarti sama rata, Don, tapi sesuai pengorbanan. Pengorbanan? Odon berdiri, suaranya meninggi karena merasa dikhianati. Aku yang memandikan ibu setiap pagi. Aku yang membersihkan kotorannya saat Akang sibuk di pasar. Aku tidak minta lebih. Aku hanya minta hak yang sama seperti yang ibu amanatkan. Mata Emon menyipit, memancarkan kebencian yang selama ini terpendam di balik kedok persaudaraan. Keputusanku sudah bulat. Kalau kamu tidak terima, silahkan angkat kaki dari sini tanpa membawa sepeser pun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, pintu kamar mereka masing-masing terkunci rapat. Tidak ada lagi percakapan di meja makan. Di balik dinding kayu yang rapuh, dendam mulai tumbuh seperti benalu. Emon yang merasa terancam haknya sebagai kakak dan Odon yang merasa terzolimi sebagai adik sama-sama menatap kegelapan malam dengan hati yang terbakar. Binih-binih perang yang lebih gelap daripada sekedar kata-kata mulai disemai di dalam pikiran mereka yang kalap. Kebencian yang semula hanya berupa makian kini mengkristal menjadi niat jahat. Emon yang merasa harga dirinya sebagai kakak terinjak-injak menjadi orang pertama yang mencari bantuan dari luar nalar. Dengan langkah terburu-buru di bawah rembulan sabit, ia menembus hutan jati di lereng Gunung Larangan. Tujuannya satu, gubuk reot milik Aki Jarot, seorang dukun yang tersohor karena ilmu hitamnya yang sangat keras. Aki, aku ingin adikku tahu rasa. Aku ingin dia merangkak memohon ampun dan menyerahkan seluruh harta itu kepadaku, ucap Emon sambil meletakkan bungkusan berisi pakaian bekas Odon dan beberapa lembar uang kertas yang lusuh. Aki Jarot yang dengan mata katarak yang tampak putih seluruhnya terkekeh pelan. Bau kemenyan dan darah ayam cemani memenuhi ruangan sempit itu. Kau meminta hal yang berat, anak muda. Ilmu ini tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar oleh jiwamu, tapi keinginanmu akan terkabul. Odon akan merasakan api tanpa membakar tubuhnya. Aki Jarot mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang membuat bulu kudut Emon berdiri. Sebuah keris kecil berkarat diserahkan kepada Emon untuk ditanam di bawah ambang pintu kamar adiknya. Di sisi lain desa, Odon tidak tinggal diam.
ia menyadari ada hawa dingin yang tidak wajar di dalam rumah. Firasatnya mengatakan bahwa kakaknya sedang merencanakan sesuatu yang licik. Dengan rasa takut yang berubah menjadi amarah, Odon mendatangi Nyi Ratni, seorang wanita tua yang tinggal di pinggiran rawa-rawa desa seberang. "Nyi, kakakku ingin menguasai segalanya. Dia ingin membuangku seperti sampah. Tolong aku," rintih Odon. Nyi Ratni menatap Odon dengan pandangan dingin. Ia mengambil segenggam tanah kuburan dan mencampurkannya dengan air mawar di dalam mangkuk tanah liat. "Emon sudah memulai permainan, Odon. Jika kau tidak membalas, kau akan hancur. Ini bukan lagi soal warisan, ini soal siapa yang bertahan hidup." Nyi Ratni memberikan bungkusan berisi paku berkarat dan rambut hitam panjang. "Tebar ini di atap kamar kakakmu. Biarkan dia tidak bisa memejamkan mata. Biarkan dia melihat apa yang seharusnya tidak dilihat manusia." Malam itu, keduanya kembali ke rumah warisan dengan rahasia gelap di kantong masing-masing. Di bawah atap yang sama, dua saudara itu kini secara resmi menjadi musuh dalam selimut. Tanpa disadari, saat mereka menanam dan menebar jimat-jimat itu, sesosok bayangan hitam besar mulai muncul di sudut langit-langit rumah itu, memperhatikan mereka dengan seringai yang mengerikan. Persekutuan gelap telah terjalin, dan pintu gerbang neraka di rumah itu telah terbuka lebar. Suasana di dalam rumah warisan itu berubah menjadi mencekam secara permanen. Udara terasa sangat berat dan dingin, seolah-olah oksigen di dalamnya telah dicuri oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bau busuk seperti campuran bangkai tikus dan telur busuk tercium kuat dari balik dinding kayu. Namun setiap kali mereka mencoba mencari sumbernya, bau itu berpindah ke ruangan lain. Suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, Odon terbangun karena mendengar suara cakaran yang sangat keras dari atas plafon kamarnya. Serak, serak, serak. Suara itu bukan seperti tikus, melainkan seperti kuku manusia yang panjang dan tajam yang sedang berusaha menembus kayu. Ketika Odon memberanikan diri menatap ke atas, ia melihat cairan hitam kental merembes dari sela-sela kayu plafon, menetes tepat di samping bantalnya. Cairan itu berbau anyir darah. Sementara itu, di kamar sebelah, Emon mengalami teror yang berbeda. Saat ia sedang mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Suara itu mirip sekali dengan suara mendiang ibunya, namun dengan nada yang serak dan penuh amarah. "Emon, kembalikan, jangan serakah." Emon tersentak dan menyalakan lampu minyak, namun yang ia temukan hanyalah bayangan hitam besar yang melintas cepat di cermin lemari tuanya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat Emon sedang berada di dapur untuk mengambil air, ia membeku di tempat. Di sudut ruang makan, berdiri sesosok makhluk hitam yang sangat besar, tingginya mencapai langit-langit hingga kepalanya harus menunduk. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya 2 lubang mata berwarna merah menyala yang menatap Emon dengan penuh kebencian. Bulu-bulu hitam lebat menyelimuti sekujur tubuhnya, dan aroma belerang yang menyengat memenuhi ruangan. Odon, yang mendengar suara gelas pecah dari dapur, berlari keluar, namun ia justru terjatuh lemas. Di depan pintu kamarnya, bayangan makhluk itu memanjang, seolah-olah hendak menelan lampu minyak yang ia bawa. Keanehan fisik pun mulai terjadi. Nasi yang baru saja dimasak oleh Odon tiba-tiba berubah menjadi tumpukan ulat putih yang menggeliat saat hendak disuap. Di sisi lain, air sumur yang diambil Emon untuk mandi terasa seperti air mendidih yang membakar kulitnya, padahal air itu sangat dingin saat disentuh. Kedua saudara itu kini hidup dalam ketakutan yang luar biasa, namun hati mereka sudah terlalu keras untuk saling bicara.
Mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, tetapi bukannya bertaubat, mereka justru semakin yakin bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menghancurkan saudaranya sepenuhnya. Teror makhluk hitam ini hanyalah pembuka dari gerbang penderitaan yang lebih dalam. Rumah warisan itu kini bukan lagi tempat berteduh, melainkan penjara gaib yang menyesakan. Energi negatif yang dikirim oleh Aki Jarot dan Nyi Ratni telah membuka gerbang bagi entitas-entitas yang lebih haus akan energi manusia. Gangguan yang semula hanya berupa suara dan bayangan, kini mewujud dalam bentuk yang paling ditakuti oleh penduduk desa. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana yang semakin lembab. Odon yang baru saja hendak merebahkan diri, merasakan guncangan hebat pada ranjangnya. Saat ia membuka mata, ia melihat sesosok wanita berbaju putih kusam dengan rambut panjang menutupi wajahnya, sedang duduk di atas lemari kayu di sudut kamar. Itu adalah kuntilanak. Sosok itu perlahan mendongak memperlihatkan wajah yang hancur dengan mata yang hanya berupa lubang hitam. Suara tawa melengkiknya mulai mengisi ruangan, berpindah-pindah dari telinga kiri ke telinga kanan Odon. Hihihihi, harta, nyawa, hihihihi, bisik sosok itu. Odon mencoba berteriak, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Kakinya terasa kaku, tidak bisa digerakkan, seolah-olah ada tangan-tangan dingin yang memegangi pergelangan kakinya dari bawah kolong tempat tidur. Di kamar sebelah, Emon mengalami nasib yang tak kalah mengerikan. Setiap kali ia mematikan lampu minyak, ia mendengar suara bruk, bruk, seperti sesuatu yang berat jatuh di lantai. Saat ia menyalakan lampu, tepat di depan pintu kamarnya, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan yang sudah coklat terkena tanah kuburan. Wajahnya hitam legam, terikat kencang dengan tali pocong di bagian kepala, dan bau busuk menyengat keluar dari sosok tersebut. Pocong itu tidak bergerak, namun kehadirannya membuat detak jantung Emon serasa mau berhenti. Setiap kali Emon mencoba mengalihkan pandangan, sosok itu berpindah tempat menjadi lebih dekat ke arah tempat tidurnya. Hingga satu titik, wajah hitam pocong itu berada tepat beberapa senti di depan wajah Emon, dengan ulat-ulat kecil jatuh dari rongga matanya ke atas selimut Emon. Ketakutan yang luar biasa ini membuat keduanya mulai kehilangan kontrol diri. Mereka tidak berani lagi tidur di dalam kamar. Emon dan Odon seringkali ditemukan sedang meringkuk di ruang tengah, saling berhadapan namun tidak bicara, hanya saling menatap dengan mata yang merah dan cekung karena kurang tidur. Lucunya, kebencian mereka justru semakin dalam karena masing-masing menganggap saudaralah yang menjadi dalang di balik penampakan ini. Emon yakin Odon telah mengirimkan pocong itu untuk mengusirnya, sementara Odon yakin kuntilanak itu adalah peliharaan Emon untuk membuatnya gila. Mereka tidak sadar bahwa makhluk-makhluk itu bukan lagi sekedar alat suruhan, melainkan predator yang mulai memanen kewanasan mereka sebagai tumbal dari perang santet ini. Rumah itu kini tidak lebih dari sebuah sel isolasi yang dipenuhi energi busuk. Perang santet yang mereka kobarkan telah berbalik memakan tuannya. Emon dan Odon bukan lagi manusia yang sehat. Mereka telah berubah menjadi bayang-bayang dari diri mereka yang dulu. Kondisi fisik mereka merosot ke titik yang paling rendah. Karena setiap kali mereka hendak makan, nasi berubah menjadi tumpukan belatung atau rambut panjang. Mereka mulai takut untuk menyentuh makanan apapun. Rasa lapar yang luar biasa dikalahkan oleh rasa mual dan paranoia. Emon hanya berani minum air mentah yang ia ambil dengan gemetar, sementara Odon hanya mengunyah sisa-sisa akar pohon yang tumbuh menembus lantai rumah mereka. Tubuh mereka menjadi tinggal kulit membungkus tulang. Tulang pipi mereka menonjol tajam, mata mereka cekung dan sangat gelap, sementara perut mereka membuncit karena busung lapar, tanda nyata gizi buruk yang kronis.
Kulit mereka berubah menjadi pucat keabu-abuan, dipenuhi koreng yang tak kunjung sembuh akibat garukan kuku mereka sendiri saat merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulit. Secara mental, mereka telah hancur. Akal sehat mereka hilang tertelan oleh bisikan-bisikan gaib yang tak henti-hentinya bergema di kepala. Emon sering terlihat duduk di sudut ruangan, berbicara dengan bayangan di dinding, tertawa melengking lalu tiba-tiba menangis histeris sambil memanggil nama ibunya. Ia mulai kehilangan kesadaran akan waktu dan identitasnya sendiri. Odon pun setali tiga uang. Ia sering merangkak di lantai seperti binatang, mencari-cari paku atau rambut yang dulu ia tabur, lalu memakannya dengan tatapan kosong. Di tengah malam, mereka kadang terlihat saling berhadapan di ruang tengah, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk saling menatap dengan tawa yang gila. Mereka sudah tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. "Don, lihat, ibu sedang memasak di dapur," igau Emon dengan suara serak, padahal di dapur hanya ada tumpukan piring pecah dan bau bangkai yang menyengat. "Iya, Kang, tapi kenapa kepalanya tidak ada?" jawab Odon dengan terkekeh pelan, air liurnya menetes dari sudut mulutnya yang pecah-pecah. Mereka telah menjadi mayat hidup di dalam rumah warisan yang mereka perebutkan. Keserakahan yang awalnya membakar semangat, kini telah memadamkan api kehidupan mereka. Di luar, penduduk desa sudah lama tidak mendengar suara manusia dari rumah itu, hanya suara tawa aneh yang menyatu dengan desau angin malam, menandakan bahwa kemanusiaan telah benar-benar pergi dari tempat itu. Waktu seolah berhenti di ujung jalan desa itu. Rumah yang dulunya menjadi sengketa berdarah antara Emon dan Odon, kini telah berubah menjadi monumen kematian yang mengerikan. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi bau kemenyan yang dibakar sengaja. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan dan aura kegelapan yang memancar dari balik reruntuhan kayu. Secara ajaib sekaligus ganjil, alam seolah berusaha menyembunyikan dosa yang terjadi di sana. Akar-akar pohon beringin besar yang tumbuh di belakang rumah merambat dengan cepat, menembus dinding, melilit tiang-tiang penyangga, dan mengunci pintu dan jendela dengan lilitan yang sangat kuat. Akar-akar itu tidak sekedar tumbuh, mereka bergerak layaknya ular, menembus celah-celah lantai tempat Emon dan Odon dulu menanam jimat-jimat mereka, seolah-olah bumi sedang berusaha menyerap kembali sisa-sisa ilmu hitam yang tertinggal. Penduduk desa menyebutnya rumah akar. Tidak ada satupun warga yang berani melintas di depannya setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa jiwa Emon dan Odon tidak pernah benar-benar pergi. Konon, di balik lilitan akar yang tebal, masih sering terlihat dua sosok kurus kering dengan mata merah menyala yang saling menatap dalam kegelapan, terjebak dalam lingkaran dendam yang tidak akan pernah berakhir. Suatu malam, seorang pemuda desa yang tidak sengaja melintas mengklaim melihat pemandangan yang paling mengerikan. Di jendela yang sudah tertutup akar, ia melihat wajah pucat dengan kulit yang menggelantung seperti kain perca menempel di sela-sela akar. Itu adalah wajah yang mirip dengan Emon, namun tanpa mata. Di sampingnya terdengar suara tawa melengking kuntilanak yang kini telah menjadi penghuni tetap rumah itu. Harta warisan yang dulu mereka perebutkan hingga nyawa menjadi taruhan, kini tidak berharga sama sekali. Tanah mati, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh kecuali semak berduri dan akar-akar hitam yang berbau busuk. Rumah itu menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa keserakahan antara saudara adalah undangan terbuka bagi iblis untuk berpesta. Kini, rumah itu hampir sepenuhnya tertutup oleh hijaunya lumut dan hitamnya akar. Bersama dengan berjalannya waktu, rumah itu perlahan-lahan runtuh ke dalam tanah, seolah-olah ditarik oleh kekuatan gaib dari dasar bumi. Emon, Odon, dan seluruh kebencian mereka
terkubur bersama dalam keabadian yang mencekam.